Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvia Ramadhani Usmi dengan NIM 22111002055 akan menjelaskan tentang 4 penelitian. Yang pertama ada penelitian survei, yang kedua ada penelitian komparasi, yang ketiga ada penelitian korelasi, yang keempat ada penelitian eksperimen. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 penelitian. Jadi penelitian survei dilakukan untuk menggambarkan populasi besar ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari itu berasal dari data sampel yang diambil dari populasi tersebut, di mana untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, baik variabel sosiologis maupun psikologis. Jadi contoh judul dari penelitian survei ini ada evaluasi kualitas bahan ajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam, perspektif guru dan siswa di sekolah menengah pertama. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kualitas bahan ajar yang digunakan dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah menengah pertama. Kemudian data ini diperoleh melalui wawancara dengan guru dan siswa serta analisis terhadap kualitas bahan ajar yang digunakan sekolah tersebut. Kemudian ada contoh judul lainnya yaitu manajemen keuangan sekolah Islam, studi kasus di Madrasah Sanawiyah di daerah pedesaan. Penelitian ini mengkaji manajemen keuangan sekolah Islam dengan fokus kepada Madrasah Sanawiyah yang ada di daerah pedesaan tersebut. Data penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kasus dan wawancara dengan pengelola sekolah. Selanjutnya ada penelitian komparasi, yang dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok variabel ataupun kondisi untuk mendapatkan informasi tentang perbedaan yang ada di antara mereka. Nah, contohnya itu ada studi komparasi sistem manajemen dalam pendidikan di Yogyakarta dan Thailand. Jadi, penelitian ini membandingkan sistem manajemen yang ada di dalam pendidikan Yogyakarta maupun di pendidikan di dalam Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana dalam membandingkan sistem manajemen pendidikan di antar dua negara tersebut. Kemudian ada contoh lain yaitu analisis komparatif manajemen pendidikan dan pendidikan pesantren. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan manajemen pendidikan di pondok pesantren dan manajemen pendidikan pesantren. Kemudian ada penelitian korelasi. Jadi penelitian korelasi ini adalah mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan mencari ada atau tidak adanya hubungan variabel tersebut. Nah, contohnya itu ada pengaruh pendidikan diri terhadap siswa di sekolah dasar. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi untuk mengkaji hubungan antara pendidikan diri siswa dan kinerjanya di sekolah dasar. Dan studi ini menunjukkan apakah pendidikan diri yang efektif dan apa yang mempengaruhi kinerja siswa tersebut. Nah, contoh lainnya itu ada korelasi antara pendidikan dan kesejahteraan sosial studi kasus di Indonesia. Jadi penelitian ini mengkaji hubungan antara pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Studi ini akan menunjukkan apakah pendidikan tersebut efektif dalam membangun kesejahteraan sosial dan apa yang mempengaruhi kesejahteraan sosial tersebut. Nah, yang terakhir itu ada penelitian metode eksperimen. Jadi penelitian metode eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan dengan tujuan utamanya adalah untuk menentukan sebab akibat antara variabel tersebut. Kemudian contoh dari penelitian eksperimen itu ada penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Jadi penelitian eksperimen di bidang pendidikan ini yaitu bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan ataupun treatment pendidikan yang ada di daerah tersebut. Kemudian contoh yang kedua itu ada pengaruh latar belakang orang tua dan pola asuh terhadap kedisiplinan siswa.
Jadi, metode eksperimen ini untuk memelihara kedisiplinan siswa. Variabel yang digunakan adalah latar belakang orang tua, pola asuh, dan kedisiplinan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari 4 metode penelitian ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.